Assalamualaikum, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, kita sekarang ada di materi lagi ya, lanjutan dari Mind, Body, and Soul. Kalau kemarin kita dengan UMI atau siapakah saya, ya, sedikit saya ulang lagi, saya ulas lagi, teman-teman. Mind, Body, and Soul. Diri kita itu siapa, ya? UMI. Jika kita tidak memahami siapa diri kita, kita bisa terjebak dalam identitas yang salah, ya. Karena sebenarnya kita itu masih hidup di dunia, ya, intinya teman-teman. Jadi kita harus memahami hal ini. Jadi kita itu punya mind, body, and soul. Diri kita itu adalah tiga hal, terdiri dari tiga hal, yaitu mind, body, and soul. Soul itu tunduk pada hukum energi, sedangkan body tunduk pada hukum materi, dan mind itu adalah jembatan dari soul and body. Nah, ya, soul tidak tunduk pada hukum materi. Begitu juga body atau tubuh tidak tunduk pada hukum energi. Jadi mereka memiliki hukumnya masing-masing. Soul itu tak tidak mengenal ruang, tidak mengenal waktu. Soul juga bisa terkoneksi dengan apapun dan itu berbalik dengan hukum energi atau hukumnya tubuh, body, ya. Yang mana tubuh itu tunduk pada ruang, waktu, dan kalau kita untuk terkoneksi dengan apapun, kita membutuhkan jarak, ya. Ruang, waktu, jarak, ya, seperti itulah. Teman-teman, ini beda body and soul ini pernah saya bahas sedikit di materi ke dalam, ya, materi semua solusi ada di dalam. Ya, gitu. Bergabungnya soul and body menjadi mind atau pikiran. Kenapa soul bergabung dengan tubuh? Karena soul akan berkarya. Soul itu nggak bisa membuat rumah, soul tidak bisa membuat komputer, soul tidak bisa menciptakan mobil, ya, membuat mobil, soul nggak bisa memprogram. Karena itu, mind digabungkan dengan soul, sorry, body digabungkan dengan soul, terbentuklah mind. Oleh sebab itu, teman-teman, bayi 0 sampai 7 tahun itu yang tunggu adalah bawah sadarnya dulu, pikiran bawah sadarnya. Di atas 7 tahun baru pikiran sadar. Mind atau pikiran adalah jembatan penghubung antara body and soul. Jadi mind itu di tengah-tengah ya, teman-teman ya. Mind adalah pintu gerbangnya atau penghubung antara soul dan body. Mind tidak bisa berdiri sendiri. Karena jika tubuh atau body meninggal, maka mind juga ikut meninggal, ikut mati. Sedangkan soul kembali ke asalnya. Seperti itu ya. Ya. Mind ini adalah sebuah alat atau program untuk kita bisa beradaptasi dengan dunia ini. Contoh nih, teman-teman. Dulu orang primitif ya, orang purba, orang zaman dulu, barangkali mereka nggak tahu kalau api itu panas. Atau mungkin duri itu sakit ya. Mereka ngambil tanaman, tanaman berduri, oh, kesentuh, ternyata sakit. Nah, itu membentuk di mind mereka bahwa hindari duri, karena duri ini sakit. Atau mungkin bisa ular. Ya, ada yang terkena gigitan ular ya, orang orang zaman dahulu, orang primitif barangkali akhirnya mereka tahu bahwa ular itu berbisa. Nah, itu terbentuk di dalam mind mereka. Nah, seperti ini pikiran bekerja berdasarkan data. Jadi data didapat dari masa lalu. Bisa masa lalu kita maupun masa lalu orang tua kita atau orang terdahulu kita juga bisa. Ya, memang tugas pikiran harus menganalisa, menghakimi. Hal ini tidak bisa dilarang, teman-teman. Ini sudah tugasnya mind. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Ini cuman saya singkat aja ya. Nah, ini seperti ini. Body and soul
bergabungnya body and soul terbentuknya mind atau pikiran. Gabungan antara tubuh dan soul itu terbentuk pikiran. Semakin besar terbentuklah identitas berupa ego. Kenapa kok bisa ego ya? Karena adanya hal-hal tadi ya dalam pikiran. Barangkali dicubit itu sakit loh. Maka kita akan senantiasa melindungi diri kita ya untuk tidak dicubit. Mungkin dengan cara-cara yang ego ya, yang ego gitu. Pokoknya kita terlindungi nih gitu. Ya, seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, who am I? Siapakah saya? Saya adalah body, mind, and soul. Kita adalah gabungan dari ketiga ini. Kenapa? Kok Bunda Yanti pernah bilang nih, ya, Bunda Mami mungkin saya pernah bilang nih, kita jati adalah soul. Diri kita yang ada di dalam. Kenapa kok sekarang bilangnya mind, body, and soul? Karena kita masih hidup di bumi, teman-teman. Kita masih hidup di dunia. Ingat itu. Kita masih butuh body untuk berkarya. Kita butuh mind untuk berpikir, untuk belajar, untuk berkembang. Ya, inilah diri kita adalah, jadi bisa disimpulkan bahwa diri kita adalah terdiri dari tiga hal ini, mind, body, and soul. Mau kembali ke soul, ya bundir aja gitu ya. Otomatis nanti akan kembali ke soul. Nah, ini teman-teman boleh ya. Jadi kita itu kita masih hidup ingat satu hal bahwa kita masih hidup di dunia, kita masih butuh yang namanya body atau tubuh, kita juga masih butuh yang namanya mind atau pikiran. Jadi kita adalah ketiganya, mind, body, and soul. Walaupun suatu hari nanti ketika meninggal kita pun juga akan kembali dengan soul. Jadi hidup itu satu hal yang sangat anugerah yang sangat luar biasa besar sekali ya teman-teman ya. Tuhan amat sangat baik sekali mengizinkan kita untuk melakukan, untuk memiliki pengalaman di dunia ini dengan menggunakan perantara body and mind. Ya, teman-teman nggak boleh menaruh perhatian yang berlebihan pada pikiran. Ya, boleh menaruh perhatian tapi tidak boleh berlebihan. Contoh sekarang Anda belajar, Anda butuh berpikir loh. Ya, itu jadi kita bisa menaruh atensi, perhatian kepada pikiran ketika kita belajar. Nah, ketika tubuh sakit, itu sebenarnya adalah sinyal bahwa tubuh ingin diperhatikan. Ya, sedangkan soul itu terkoneksi pada dunia yang tidak diketahui. Dunia energi. Kita bicara tentang intuisi, itu adalah zonanya soul. Nah, teman-teman nanti ulang lagi ya, kalau lupa materi mind, body, and soul yang pertama mengenai WMI, kita tidak boleh menjadi mind kalau kita meninggalkan pikiran, terus kemudian meditasi di gunung, terus kemudian nggak peduli anak istri, nggak peduli orang tua, nggak peduli, itu pun juga nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi kita adalah gabungan dari ketiganya. Supaya tidak tersesat, kita harus mengetahui hal ini. Ini adalah hal dasar ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, kita punya tiga tombol yang istimewa, yaitu mind, body, and soul. Kita itu harus balance. Kapan, kapan, ketika waktu menggunakan untuk soul, kapan menggunakan mind, dan kapan waktu digunakannya body. Nah, ini yang kedua, teman-teman. Kita menginjak yang kedua. Ya, Mind, Body, and Soul part 2 adalah Mind, Body, and Soul, filosofi mimpi. Saya yakin semua teman-teman yang hadir di sini ya, maksud saya yang menyimak rekaman ya pasti sudah pernah bermimpi. Mustahil teman-teman nggak pernah bermimpi. Coba
Kalau ada yang nggak pernah bermimpi sama sekali, wah, bisa diceritakan sama saya. Jadi mimpi ini adalah satu, saya pikir mimpi ini ada satu bocoran ya. Satu bocoran tentang jawaban pada kehidupan. Mimpi itu nyata nggak? Mimpi itu ilusi. Maka hidup pun juga ilusi. Ya, mimpi, misalkan saya mendapatkan mimpi mendapat berlian nih. Dalam mimpi, ya, materi dalam mimpi itu tidak bisa dibawa dalam dunia nyata. Yang dibawa adalah pengalamannya. Saya mimpi, misalkan teman-teman nih, saya bagi-bagi berlian. Teman-teman bisa nggak berlian yang saya bagi-bagi dalam mimpi itu dibawa ke dunia nyata? Nggak bisa kan? Yang bisa dibawa apa? Pengalamannya. Jadi pengalamannya mungkin teman-teman bercerita sama saya. Bun, semalam loh, saya mimpi Bunda bagi-bagiin berlian. Besar sekali. Nah, kayak gitu itu kan yang dibawa adalah pengalamannya. Jadi bukan berliannya atau materinya. Berliannya nggak bisa dibawa. Ya, oke. Kita lanjut ya. Maka hidup tuh seperti itu. Mimpi, hidup, dan alam selanjutnya. Ini alam satu, alam dua, alam tiga, anggap aja gitu. Ketika Anda bermimpi, ya, ini mimpi ya, kursor saya di sini di mimpi. Kemudian teman-teman dari mimpi itu, teman-teman seperti saya bagi ini, saya transfer uang 1 miliar misalnya, bisa nggak uangnya dibawa? Eh, atau jangan ditransfer deh, dipegang aja deh ya. Saya ketemu teman-teman nih, saya bagi-bagiin duitnya. Satu orang 1 miliar, misalkan saya bagi-bagi. Terus kemudian teman-teman bangun. Bisa nggak uangnya 1 miliar itu dibawa ke kehidupan kita yang sekarang di dunia ini? Nggak bisa. Ya, jawabannya pasti nggak bisa. Ya, begitupun hidup. Kita sekaya apapun kita di dunia ini, ya, sebanyak apapun mobil yang kita miliki, sebanyak apapun uang yang kita miliki, sebesar apapun rumah, tanah, atau apapun dalam hidup ini, sama, tidak bisa dibawa ke alam selanjutnya. Yang bisa dibawa apa? Sama. Mimpi yang bisa dibawa apa? Yang bisa dibawa apa, teman-teman? Tadi sudah saya jelaskan. Yang bisa dibawa adalah pengalamannya. Hidup pun juga begitu. Yang bisa dibawa hanyalah pengalamannya ke alam selanjutnya. Jadi, sebenarnya hidup itu bukan tentang pencarian materi, namun adalah tentang bagaimana kita mengalami. Yang dibawa hanya pengalaman, karena mimpi tidak nyata, maka hidup pun juga tidak nyata. Filosofi hidup sama dengan filosofi mimpi. Ya, dipahami ya teman-teman ya. Kalau misalkan memang belum paham untuk materi-materi yang kemarin-kemarin juga, insya Allah kita bisa buka nih Zoom ya teman-teman untuk tanya jawab. Nanti bisa dijadwalkan insya Allah ya. Dalam mimpi Anda marah, sedih, senang, seolah itu nyata banget. Ada yang pernah begini? Mimpi bahagia, seolah nyata banget. Saya pernah teman-teman. Ya, jadi saya tuh bahagia sampai loncat-loncat gitu dalam mimpi saya tuh kayak nyata banget. Saya bahagia banget. Seolah-olah nyata saat bermimpi. Tapi saat saya terbangun dari mimpi, oh semuanya hanya ilusi. Iya kan? Nah, jika terlalu ini sama teman-teman, jika terlalu melekat dalam hidup, maka kita tidak bisa mengetahui bahwa itu adalah tidak nyata. Semakin melekat kita terhadap kehidupan, semakin terlihat nyata. Paham dari sini, teman-teman? Jadi semakin melekat, kita semakin sayang pada uang, semakin melekat, semakin sayang pada rumah. Bukan berarti saya
atau semakin sayang pada pasangan, bukan berarti saya tidak menganjurkan untuk tidak sayang sama pasangan, tetapi kemelekatan yang berlebihan, ya, sampai ada orang yang mengatakan bahwa anakku adalah apa ya, rezekiku atau sumber kehidupanku atau bahagiaku atau apapun. Saya tidak setuju hal itu ya, teman-teman. Karena bagi saya bergantung pada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Ya, menurut Ustadz Sony Abikin kan seperti itu dan saya setuju hal itu, teman-teman. Jadi semakin melekat kita itu semakin bahwa karena semakin melekat kita itu semakin cinta terhadap dunia. Semakin kita cinta terhadap dunia, maka kita semakin melihat bahwa dunia itu nyata, semakin terlihat nyata. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Maka prestasi kita sebenarnya adalah melepas kemelekatan. Kemelekatan itu tidak hanya pada materi, tetapi juga pada kehidupan. Atau apa saja ya, teman-teman mungkin ya, kemelekatan itu ada banyak contohnya, bukan hanya pada materi. Tetapi ya seperti saya sebutkan tadi, mungkin terhadap pasangan, terhadap orang tua, dan sebagainya. Nah, ngomong masalah kemelekatan nih, saya benar-benar, Masya Allah ya teman-teman, saya dapetin ilmu-ilmu spiritual, seperti ini di kelas spiritual, kemudian saya dapat ilmu-ilmu self juga. Itu Masya Allah ya, melepas kemelekatan, saya belajar ilmu netral juga. Itu tuh luar biasa efeknya, teman-teman. Jadi, ini kejadian kemarin ya, saya ada pengalaman. Kemarin tuh mungkin ya, kalau misalkan saya bikinkan link Zoom gitu, mungkin Zoom-nya juga nggak bisa terlaksana ya, teman-teman ya. Karena Mbak Daisha itu kakak ipar saya kan main ke sini nih sejak sore kayak gini nih ya. Belum maghrib. Beliau main ke rumah, kemudian beliau naik ke atas di tempat saya, ke rumah orang tua ya. Kalau saya itu tinggalnya di atas ya, di lantai dua ya, di lantai dua orang tua saya di lantai satu. Karena memang ini adalah keinginan saya ingin deket sama orang tua sebelum saya berumah tangga kembali, makanya saya ada di lantai dua itu yang saya minta. Itu ya, teman-teman. Saya di lantai dua, kakak ipar saya sama dua keponakan saya nyusul nih, main di sana. Kita bercanda, ngobrol dengan begitu serunya, asiknya gitu. Pas saya bilang, Mbak, kan saya orang Jawa ya, Mbak, bentar lagi saya mau nge-zoom. Nanti Mbak di sini aja ya, saya tak nge-zoom gitu. Udah kan memang rencana mau nge-zoom dengan miliarder silver malam ya, tapi qadarullah waktu itu, enggak, aku tak pulang aja ini mumpung terang gitu. Masih hujan ini Mbak gitu, nanti aja pulangnya gitu. Keponakan saya udah sedikit terang ini gitu. Ya udah kalau mau pulang ya ya udah saya antar aja pulang. Sebenarnya waktu itu udah tidur sini aja, keponakan saya ajak juga gitu, tapi nggak mau. Kakak saya juga udah pulang aja nanti keburu malam karena memang rumahnya mungkin sekitar berapa ya, 4 kilo mungkin dari tempat orang tua itu, dan rumahnya tuh masuk ke kampung-kampung gitu kan, hujan ya, jalanan juga agak ada yang licin sedikit gitu. Nanti khawatirnya begitu, terlalu malam. Akhirnya oke, sayang biasanya itu kalau kakak main ke tempat saya yang di lantai dua, itu saya nggak pernah yang namanya nganterin beliau turun. Tapi nggak tahu, waktu itu saya kok kepingin banget nganterin, saya udah mepet waktunya, mau setengah 8, tapi udah deh nganterin kakak turun gitu. Nganterin kakak turun, udah, kemudian mereka naik motor, boncengan ya, dua keponakan saya, satu yang besar, satu yang kecil, yang besar cewek, yang kecil cowok, sama kakak saya yang di belakang ya. Yang besar ini udah kelas 3 SMA, jadi dia yang joki.
motornya gitu, yang nyupiri motornya. Nah, dah di jalan gitu, saya baru masuk baru 5 langkah atau 7 langkah ya. Segitu aja masih baru aja saya melangkah masuk ke dalam tiba-tiba saya teriak gitu ada suara orang teriak itu saya langsung lari kenceng. Saya lihat ponakan saya ketindihan motor gitu saya udah tapi dalam kondisi sadar mereka teriak-teriak terus kemudian saya nggak begitu hiraukan mereka karena mereka masih sadar mereka bisa bangun yang yang besar keponakan yang besar itu berusaha untuk ini bangunin motornya itu bisa itu aku peduli sama kakak yang agak parah itu kakak ipar saya tapi alhamdulillah sekarang udah baik-baik ya insya Allah lecet di pelipisnya ini beliau tidak sadarkan diri gitu. Terus singkat cerita di puskesmas itu bapak saya, orang tua saya sendiri itu histeris banget ya ngelihat eh, pada saat di jalan itu kan deket dari rumah orang tua paling baru 5 meter motornya itu baru 5 meter ninggalin rumah itu. Jadi bapak saya itu tahu, bapak juga yang bantu evakuasi bawa ke puskesmas terdekat. Alhamdulillah, kalau rumah orang tua itu beruntung banget ya. Jadi deket puskesmas, deket Koramil, kantor polisi, sekolahan TK, SD, SMP, SMA, pasar itu deket semuanya teman-teman. Jadi memang pinggir jalan, tapi di kampung. Kalau nyari rumah saya gampang banget, karena ya deket fasilitas itu. Insya Allah seperti itu. Nah, singkat cerita, di puskesmas itu kan, terus kemudian adik saya nelpon saudara-saudara keluarga dari kakak ipar saya, termasuk juga kakak kandung saya ada di Jakarta, beliau sedang ada bisnis di sana, terus dapat kabar kayak gitu. Terus kemudian ngomong, yaudah besok pagi aku pakai pesawat pagi, langsung nyampe Malang jam 7 dari Jakarta, dari Cengkareng terus sampai di Malang nanti jam 8:30 Abdurrahman Saleh. Oke, itu beliau saya pokoknya singkat cerita ya, bulenya kakak ipar. Inti inti ceritanya, bulenya kakak ipar, kemudian ibunya itu, terus kemudian tantenya ya, bulenya itu tantenya datang. Aduh, mereka itu ya nangis-nangis gitu. Saya cuma ngeliatin itu, saya amatin aja. Batin saya, ya Allah, saya bersyukur banget ya. Saya tahu tentang ilmu netral. Begitu dapat ujian dari Allah, ilmu itu, saya bisa netral. Saya ketika lihat kakak saya itu pingsan, tidak sadar diri dengan kondisi tubuh yang berlumuran darah itu, mungkin kalau saya dulu, saya teriak-teriak nangis. Tapi alhamdulillah berkat ilmu netral saya lebih ya Allah saya ikhlas apapun yang terjadi adalah yang terbaik buatmu ya buatku ya Allah. Ya Allah aku ikhlas apapun yang terjadi pasti terbaik buatku ya Allah aku ikhlas ya Allah. Alhamdulillah. Jadi orang lain tuh pada nangis. Kenapa sih nasibmu kok begini ya gitu gini. Aku udah netral aja. Alhamdulillah ya Allah. Saya bisikin mereka bahwa Alhamdulillah. Tuh, kalau di sini orang Jawa kan bule ya. Alhamdulillah, Lek. Mbak, eh, kakak masih dikasih, Mbak masih diberi keselamatan, masih diberi nafas yang baik, masih diberi kehidupan. Alhamdulillah, ponakan-ponakan juga masih sehat, nggak apa-apa, cuma lecet sedikit. Alhamdulillah, gitu. Dan sampai bisikin kayak gitu terus, saya bisikin itu. Akhirnya histerisnya mulai reda. Di sini tuh saya benar-benar merasa menjadi pribadi yang berbeda banget dari kebanyakan orang. Mungkin kalau orang nggak tahu itu ngelihat saya mungkin kayaknya aneh gitu. Kenapa kok dengan kondisi seperti ini kamu nggak ada sedih-sedihnya, kamu tetap tenang gitu. Ini satu poin yang
luar biasa sekali selama ya berapa ya 1-2 tahun mungkin ya. Setahun lebih lah saya belajar spiritual, saya belajar ilmu netral itu tuh. Sekarang bawaannya kalau ada persoalan apapun itu lebih tenang. Saya bersyukur banget. Jadi ini juga inti dari melepas kemelekatan, teman-teman. Kalau kita terlalu melekat bahwa hidup itu harus sempurna, hidup itu harus selalu baik dan sebagainya ya, dapatnya ya begitu. Ya, kita sendiri yang akan menderita. Tapi ketika kita mampu melepas kemelekatan, insya Allah, saya jamin pasti sih, pasti dengan kemelekatan, melepas kemelekatan dengan benar, insya Allah, pasti hidup lebih bahagia. Saya katakan seperti itu. Oke, kita lanjut materinya ya. Jadi, prestasi kita yang sebenarnya itu bukanlah pada saat kita mendapatkan, tetapi ketika kita mampu melepaskan. Ya, prestasi kita nanti kalau teman-teman belum jelas, insya Allah kita bisa nih hadirkan Zoom untuk khusus untuk tanya jawab boleh. Ini intinya ya, semakin melekat pada hidup, semakin terlihat nyata. Iya kan? Nah itu tadi, misal kayak bulenya kakak ipar saya, ibunya kakak ipar saya melekat nih. Ini anakku itu harus sehat, harus baik, semuanya nggak boleh ada bencana dan sebagainya gitu. Nah, pada saat kondisi seperti itu kan, artinya karena memang terlalu adanya kemelekatan hidup. Dia menganggap bahwa hidup itu benar-benar nyata. Karena itulah teman-teman keluarlah sejenak, hanya untuk sejenak, bukan selamanya. Jadi sebenarnya hidup itu hanyalah untuk mengalami sesuatu. Ya, seperti mimpi tadi. Mimpi yang bisa dibawa adalah pengalamannya. Sama, hidup yang bisa kita bawa ke dunia selanjutnya itu adalah pengalamannya. Jadi sebenarnya hidup ini hanyalah untuk mengalami sesuatu. Karena itu di kelas spiritual, saya ajarkan teman-teman untuk mengamati. Ya, belajar mengamati. Untuk mengalami sesuatu, kita itu harus di-downgrade atau berkekurangan. Harus tidak sempurna. Ini catatan ya, teman-teman ya. Ya, ini dua baris ini, catatan ya, teman-teman ya. Catat nih. Karena jika kita sempurna, kita tidak bisa mengalami sesuatu. Siapakah pencipta mimpi? Mimpi adalah ciptaan kita sendiri berdasarkan data yang kita miliki. Misalkan Anda adalah A, maka Anda adalah sutradaranya, pemainnya sekaligus penontonnya. Sutradara itu tahu jalannya mimpi, tapi sebagai pemain ceritanya mengalir. Namun untuk menjadi pemeran yang baik kita harus untuk tidak tahu jalan ceritanya. Supaya mimpi terlihat nyata harus ada penontonnya. Kita tidak bisa mengajak orang lain melihat mimpi kita. Misalkan Anda yang sudah berpasangan ya, punya pasangan nih, suami atau istri gitu, ngajak pasangannya, ayo nonton mimpiku. Kita nggak bisa ngajak orang lain untuk melakukan hal itu. Kita hanya bisa apa? Bercerita pengalaman yang kita alami di alam mimpi. Hidup sama dengan hidup. Hidup itu harus ada yang menonton, ada pemain dan sutradaranya. Mana yang paling penting? Jelas penontonnya. Apakah ini omong kosong dari saya? Tidak. Hal ini tuh ada penelitiannya, teman-teman. Insya Allah nanti untuk materi ini kita lanjut ke define matrix, materi define matrix, ya. Ini mengenai penonton ini ada, jadi ada penelitiannya teman-teman di nanti lebih jelasnya lagi di kuliah spiritual define matrix atau jebakan ilahi, ya. Ada yang namanya penelitian, namanya double split experiment. Jadi ada elektron. Elektron itu adalah bagian terkecil dari suatu benda. Jadi elektron tersebut tuh ditembakkan pada sebuah benda kayak gini, elektron ditembakkan, cedar gitu. Nah, ketika elektron ini diperhatikan, dia bisa menjadi materi atau proton.
Sedangkan ketika elektron ini ditembakkan tanpa perhatian, dia hanya menjadi sebuah gelombang. Ini namanya double slit experiment. Ada di bukunya Divine Matrix, ada ya. Atau insya Allah kita next ya, bulan Desember ini kita bisa lanjut materi Divine Matrix. Yuk, silahkan teman-teman yang mau lanjut. Saya nggak perlu ngomong-ngomong promosi-promosi lagi ya. Itu kelas spiritual itu 200.000 per bulan ya. Cuman kalau kondisinya hujan kayak gini, mungkin teman-teman saya buatkan video kayak gini ya, karena sinyalnya amat sangat keren sekali. Sangat keren ya kalau hujan-hujan gini ya teman-teman ya. Mungkin jadi kalau rencana saya tuh Desember teman-teman saya buatkan video terus nanti itu setiap 2 minggu sekali kita bisa pertemuan untuk tanya jawab di Zoom mengenai materi-materi yang sudah kita pelajari bersama. Seperti itu kita diskusikan. Insya Allah rencananya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, perhatian, pengaruh perhatian itu sangat luar biasa. Teman-teman makanya kan ayo amati, mengamati. Kita tugasnya adalah sebagai pengamat. Jika kita tidak ada yang perhatian, maka kita hanya akan menjadi gelombang. Sama seperti ketika kita mimpi. Mengapa kita bermimpi nomor 11? Misalkan dari nomor 1 ada Anda bisa mimpi, misalkan mimpi nyuci baju, mimpi belajar, mimpi jadi dokter, mimpi apalagi ya yang banyak pokoknya dari ada pilihan, ribuan pilihan mimpi. Kenapa kita mimpinya kok misalkan mimpi di nomor 11 itu? Karena perhatian kita ada di nomor 11. Kok bukan nomor 9? Kok bukan nomor 17? Ya, karena perhatian kita ada di nomor 11. Ya, paham ya, teman-teman ya. Jadi itu yang kita alami. Oke, dari sini. Nah, bagaimana dengan hidup? Hidup itu sama. Hidup adalah mimpi. Kita adalah sutradaranya, kita pemainnya, kita juga penontonnya. Nah, penontonnya siapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Kita itu adalah 3 hal, yaitu mind, body, and soul. Cuman di bagian kedua ini, saya lebih fokus pada body and soul. Ini adalah body, misalkan ini adalah mami satu. Ini adalah kita tubuh, kita memiliki kekurangan, ya. Sedangkan diri kita sejati itu sempurna. Kita adalah diri kita yang jati adalah soul. Mami dua ini adalah soul, diri kita sempurna. Karena itu kita itu perlu keluar. Kita perlu meditasi, keluar sejenak. Meditasi keluar sementara jadi dari body menjadi soul. Kita butuh itu. Ya, body ini kekurangan, teman-teman. Kenapa kekurangan? Karena seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa teman-teman itu untuk mengalami sesuatu di dunia, untuk memiliki pengalaman, kita itu harus berkekurangan. Kita nggak bisa menggunakan diri kita yang sempurna untuk mengalami sesuatu. Kan sudah sempurna. Terus apanya? Kita ngalami apa? Kita pengen ini bisa dengan mudah, pengen itu mudah. Semuanya udah sempurna gitu loh. Apalagi? Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, mungkin ya, bukan bukan saya aja ya yang mengalami pengalaman dari kemelekatan ya. Saya yakin teman-teman yang sudah belajar banyak tentang kelas spiritual, terus kemudian belajar di mami kelas atau kelas miliarder, teman-teman pastinya sudah mulai bisa melepaskan kemelekatan. Pada dasarnya, kita adalah sempurna. Kita butuh di-downgrade atau diturunkan dengan memiliki kekurangan supaya peran kita bagus. Karena jika kita sempurna, kita tidak akan bisa bermain dengan baik. Ya, ingat, jadi guru, teman, orang tua, anak, atau pasangan yang menjengkelkan, mereka semua hanya melakukan perannya. Nah, inilah teman-teman, maksud dari orang yang sudah tercerahkan adalah orang yang mereka tahu
ya, bahwa ini hanyalah peran, tetapi mereka tetap mau melakukan peran tersebut. Semua yang terjadi dalam hidup kita, orang-orang yang hadir dalam diri kita, itu hanyalah peran. Tetapi kita mau melakukan hal itu. Oke? Keren. Keren ya, teman-teman. Saya jadi banyak belajar spiritual ini positifnya ya. Saya jadi lebih paham gitu loh. Emang benar-benar nggak, apa ya, kemelekatan tuh nggak. Yes, alhamdulillah. Ya, tanpa kemelekatan seperti itu. Jadi di dunia ini sebenarnya tidak ada positif dan negatif. Semua di sini hanya sementara, temporary. Semua hanya bagian dari sebuah permainan, part of the game. Kita hanya berperan, tuntutan dari film yang harus dilakukan. Karena itu, kita hanya perlu mengamati seperti menonton sebuah film. Inilah arti tercerahkan. Sadar bahwa kita sadar, kita hanya berperan saja. Oke, paham ya? Oke, teman-teman. Jadi intinya itu, setelah kita bahas yang pertama, body, mind, body, and soul. Kalau kita itu ada tiga hal, yaitu body, mind, and soul. Jadi kita nggak boleh memihak salah satu aja, kemudian memusuhi yang keduanya. Atau memihak keduanya, kemudian memusuhi yang satu. Kita nggak boleh seperti itu, teman-teman. Kalau kita terlalu melekat pada body and mind, akhirnya kita pun akan merasakan banyak penderitaan. Begitu juga ketika kita melekat pada soul, kita jadi kurang perhatian terhadap orang yang ada di sekitar kita. Jadi semuanya, mind, body, and soul itu adalah gabungan diri kita dan kita tidak boleh menyakiti ketiganya karena ketiganya adalah diri kita sendiri. Oke, teman-teman. Nah, ini perlu diluruskan ya. Jadi ada aliran tertentu mereka itu mendewa-dewakan soul. Jadi mereka menyakiti pikiran, mereka menyakiti tubuh mereka dengan cara mungkin kayak mungkin mencilat-cilat tubuhnya atau mungkin dengan mentato atau dengan apapun pokoknya yang menyiksa tubuh mereka. Mengusir mereka itu ada aliran seperti itu nggak boleh ya teman-teman ya. Mereka sudah salah salah kaprah tentang identitas. Saya rasa seperti itu ya. Oke, teman-teman. Lumayan nih, udah 38 menit. Alhamdulillah, setelah saya di bulan November ini, wow, keren banget ya. Ada berbagai macam yang silih berganti, itu Masya Allah banget. Alhamdulillah, ya. Bisa belajar di kelas spiritual, itu juga rasa syukur saya yang sangat besar sekali, teman-teman. Cuman memang, ya mohon maaf lah sekali lagi, karena memang saya juga bulan ini nggak bisa maksimal ya, teman-teman. Ya, seperti itu, sinyalnya naik turun. Jadi saya buatkan dalam bentuk video. Nanti teman-teman kalau misalkan memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung, boleh ya. Nah, saya akhiri Zoom kita, rekaman ya, rekaman video yang saya rekam melalui Zoom. Saya akhiri, sampai sekian dulu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi yang kedua ini. Masya Allah, ini adalah materi penutup di bulan November. Terima kasih sudah baik sama saya, sudah memaafkan saya atas kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Selama saya memberikan materi di bulan November atau bulan-bulan sebelumnya, saya amat sangat mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.